Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen yang terhormat. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang perancangan aplikasi Noto, yang mana anggota kelompok terdiri dari Raihan Ataya Nur Hidayat dengan NIM 047, Muhammad Teddy Reza dengan NIM 068, Zefta Alfredo Zulius dengan NIM 106, dan saya sendiri Farah Muhammad Ramadan dengan NIM 120. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu abstrak, yang kedua tujuan, keunggulan, dan manfaat, yang ketiga ada tampilan mockup, dan keempat ada demo aplikasi. Untuk pembahasan pertama yaitu abstrak. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam membuat note ataupun task serta memiliki berbagai fitur sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Dan untuk pembahasan kedua, kita masuk ke tujuan, keunggulan, dan manfaat. Yang dimana tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna dalam menjadwalkan kegiatan yang mereka miliki sesuai dengan tingkatan prioritas dari kegiatan tersebut. Untuk keunggulannya, yang pertama, memiliki tampilan yang simpel dan mudah dimengerti bagi pengguna baru. Yang kedua, memiliki fitur yang unik, yaitu mampu mengatur prioritas kegiatan sesuai dengan tingkatan tertentu. Yang ketiga, memiliki fitur reminder yang membantu pengguna mengingat jadwal kegiatan yang sudah dibuat. Untuk manfaatnya, memudahkan pengguna untuk mengatur kegiatan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk tampilan mockup akan dijelaskan oleh Zefta. Di sini terlihat ada tampilan mockup dari splash screen dan juga dari tampilan mockup dari halaman login. Dan di sini adalah bagian login yang sudah masih kosong maupun yang sudah terisi. Nah, ini adalah halaman dari aplikasi bila kita sebagai pengguna lupa akan password dari akun yang sudah terdaftar dengan cara memasukkan email yang sudah terdaftar. Dan nanti email akan dikirim kepada email masing-masing. Nah, selanjutnya adalah halaman register atau sign up. Di sini sudah dapat memasukkan username, email, dan juga password. Selanjutnya adalah halaman profil yang berisi username dan juga email, dan juga halaman profil picture, bagian profil picture yang bisa diganti ataupun ditambahkan dari galeri handphone masing-masing. Dan juga ada tampilan activities yang bisa diurutkan sesuai dengan tanggal, prioritas maupun yang lainnya, yang bisa ditambahkan maupun dihapus sesuai dengan keinginan. Nah, ini adalah cara menambah kegiatan dengan menentukan prioritas yang ada low, medium maupun high. Juga ada menentukan progress, menentukan tanggal mulai dan tanggal berakhir, menginputkan titel dari kegiatan dan juga deskripsi kegiatan. Selanjutnya adalah demo app yang bisa dijelaskan oleh Teddy. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi Noto-nya. Nah, di sini kita langsung disuguhkan dengan tampilan splash screen yang bisa berdurasi selama 3 detik. Nah, nanti kita langsung diarahkan ke halaman sign in page. Tapi sebelum kita sign in, mari kita coba sign up dulu. Ke register. Nah, di sini kita disuruh meminta masukkan username, email, dan juga password serta konfirmasi password. Jadi setelah kita mencet tombol register, maka kita akan diarahkan ke ada akan notifikasi di email kita untuk melakukan konfirmasi terhadap email. Jadi setelah konfirmasi baru kita dapat melakukan sign in. Kita balik lagi ke sign in page-nya. Nah, di sini ada fitur forget password juga. Jadi seandainya kita lupa dengan password kita tinggal memasukkan email kita, lalu nanti akan ada notifikasi di email tentang konfirmasi reset password dari akun kita. Kita kembali lagi ke bagian sign in page. Sekarang kita akan melakukan login. Nah, dengan jelas untuk menggunakan aplikasi ini harus terhubung dengan internet ya, karena aplikasi ini terhubung dengan Firebase, jadi harus terhubung dengan internet device yang kita gunakan. Oke, setelah melakukan login, kita akan langsung diarahkan ke bagian menu utamanya atau homepage-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkan task dengan cara mengklik tombol tanda tambah di bawah ini. Nah, di sini kita bisa menentukan dari priority, progress, start date, end date, input title task, dan juga description. Di sini kita coba buat dulu, masukkan tanggal awal dan juga tanggal akhir kita untuk durasi dari task tersebut.
Dan jika kita sudah selesai melakukan penginputan, kita tinggal klik tombol checklist, maka akan tersimpan. Selanjutnya jika kita ingin mengedit task yang ada, kita tinggal klik task tersebut. Cara kita ingin ganti priority, progress, dan lain sebagainya, tinggal kita lakukan pengadjustan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kita klik tombol simpan lagi. Selanjutnya kita coba tambah task terlebih dahulu. Ini kita input asal saja agar cepat. Kita simpan. Nah, lalu coba kita gunakan fitur sort. Sini kita bisa melakukan sorting berdasarkan priority, progress, dan juga date. Nantinya task tersebut akan disortasi berdasarkan kriteria yang telah kita tentukan. Nanti juga ada pilihan untuk hide as button, itu untuk mempermudah penggunaan untuk misalnya ingin menghapus suatu task. Oke, sekarang kita coba untuk menghapus satu task. Kita klik tempat tanpa, maka otomatis terhapus. Sekarang kita beralih ke bagian profil page. Nah, di bagian profil ini kita akan diperlihatkan dengan username dan juga email serta profile picture kita yang dapat kita ganti, yang nantinya akan diarahkan ke arah penyimpanan HP kita. Sini kita dapat memilih gambar hati, lalu nanti akan terubah. Setelah itu, jika kita ingin melakukan sign out, kita dapat mengklik tombol sign out yang berwarna merah di bawah ini. Kita tunggu dulu untuk upload picture. Oke, profile picture sudah terganti. Sekarang kita coba untuk sign out. Oke, sekian demo aplikasi. Selanjutnya saya lanjutkan dengan Rehan untuk demo source code-nya. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara Teddy sudah membawakan demo app-nya. Selanjutnya saya akan membawakan demo mengenai source code yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan dua arsitektur, yaitu Clean Architecture dan MVVM Architecture. Kita menggunakan dua arsitektur ini berfungsi untuk kode yang kita buat agar lebih mudah untuk dirawat, mudah untuk dikembangkan kembali, dan untuk membuat adanya duplikasi kode menjadi lebih sedikit. Baik, berikut di dalam proyek terdapat package yang bernama core. Jadi package core ini dia akan menyimpan semua kelas yang kelas-kelas yang biasanya digunakan pada keseluruhan proyek. Misalnya seperti menyimpan konstanta yang memiliki variabel sama digunakan pada semua proyek akan tersimpan di sini. Kemudian ada package DI atau dependency injection. Di sini package-nya akan menyimpan semua kelas-kelas yang berfungsi untuk menginjeksikan secara otomatis kelas-kelas penting seperti kelas view model, kelas repository, dan use case ataupun Firebase itu akan diinjeksikan secara otomatis melalui kelas ini, sehingga kelas-kelas penting tersebut tidak perlu diinisialisasi secara manual. Selanjutnya ada package yang bernama feature out account dan feature code tags. Kedua package ini itu akan menyimpan semua logika yang tersimpan pada fitur utama di aplikasi kita. Pertama ada feature out account, itu akan menyimpan semua logika yang ada untuk dibutuhkan dalam autentikasi sebuah akun. Kemudian ada fitur code tags yang dimana akan menyimpan semua logika untuk logika create, update, dan delete untuk semua tags yang akan dibuat oleh user. Kemudian ada class do activities. Class do activities ini adalah kelas yang diperlukan agar dependensi indexing dapat berjalan secara mulus. Mungkin kita akan lihat kembali di package fitur CRUD tags. Di dalamnya ada 3 package kembali. Pertama ada package data. Package data akan menyimpan semua logika yang dimana dibutuhkan untuk atau sumber data didapat. Karena sumber data yang kita dapat adalah Firebase, sehingga logika pemanggilan Firebase terjadi di sini. Di sini juga tersimpan bisnis logika yang kira-kira bagaimana struktur data yang dibutuhkan oleh fitur. Kemudian selanjutnya ada package domain. Package domain ini adalah
package yang menghubungkan antara package data dengan package presentation. Package domain terdiri dari beberapa package kembali. Pertama ada package entity. Package entity akan menyimpan semua entitas atau struktur data yang kiranya dibutuhkan dalam fitur ini. Kemudian ada package repository. Package repository akan menyimpan semua struktur repository yang dibutuhkan oleh package data sebelumnya. Kemudian ada package use case yang dimana akan menyimpan semua kelas yang kelas presentation nantinya akan terhubung dengan kelas data. Jadi di sini perantara antara kelas yang ada di presentation dengan kelas yang ada di data. Baik, selanjutnya adalah package presentation. Package presentation adalah package yang menyimpan semua tampilan yang dibutuhkan dalam fitur ini. Pertama di sini ada fitur add edit page, yaitu di mana aktivitas yang untuk menambah, kemudian untuk mengedit teks sebelumnya. Kemudian ada tampilan main page. Di sini tampilannya di mana tampilan user akan tertampil saat ya user masuk ke dalam aplikasi pertama kali. Jadi akan tertampil semua list teks yang dimiliki oleh user. Di sini kami juga mengimplementasikan dikirimkan pada user itu tidak langsung semua teks yang dimilikinya, tapi secara berangsur-angsur. Saat si user itu meng-scroll ke bawah, barulah nanti aplikasi akan meminta pembaruan kembali datanya. Sehingga data yang didapat itu berangsur-angsur, tidak langsung semua teks yang dimiliki user langsung terpanggil. Kemudian ada package profile page. Di sini yang akan menyimpan semua tampilan yang ada di halaman profil. Itu adalah semua kelas yang ada di dalam package presentation fitur crew tags. Sama halnya dengan fitur out account, dia juga sama, terdapat dari package data, domain, dan presentation. Sama juga di package data akan menghandle semua data yang didapat atau yang dibutuhkan pada fitur autentikasi akun. Kemudian ada package domainnya untuk menghubungkan antara package data dengan presentation. Dan di package presentation akan menyimpan semua tampilan yang dibutuhkan pada saat fitur autentikasi akun digunakan, seperti forget password, kemudian sign up, ada sign in, dan juga ada space screen. Baik, mungkin itu saja sekian dari presentasi kami. Telah lengkap sudah dari presentasi mengenai informasi aplikasi yang telah kami bangun sampai dengan kode yang telah kita tuliskan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf atas kesalahan yang telah kami berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.